Di sebuah kota kecil di lereng gunung, hiduplah seorang polwan muda bernama Dira. Parasnya cantik, karirnya cemerlang, dan banyak orang mengira hidupnya sempurna. Namun, di balik senyumnya yang hangat, Dira menyimpan rasa sepi yang dalam. Ia telah lama kehilangan orang tuanya dan hidup sendiri di asrama polisi. Suatu sore yang gerimis, Dira bertugas patroli di kawasan terminal tua. Di sana, ia menemukan seorang kakek gelandangan yang duduk menggigil di sudut bangku kayu. Tubuhnya renta, janggutnya putih panjang, pakaiannya lusuh. Namun, yang paling menarik perhatian Dira adalah mata si kakek, bening, tajam, dan penuh wibawa. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya Dira, menyodorkan jas hujan miliknya. Kakek itu hanya mengangguk lemah. Dira, yang tergerak oleh naluri kemanusiaannya, membawa si kakek ke pos polisi. Ia memberinya teh hangat, pakaian kering, dan sepasang sepatu tua miliknya. Kakek itu memperkenalkan dirinya singkat, "Namaku Saka." Hari-hari berlalu. Setiap kali dinas, Dira selalu mencari Saka. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari kakek itu, ketenangan, kehangatan, seperti pelindung tak terlihat. Lama-lama, rasa iba itu berubah menjadi rasa sayang. Desas-desus pun berembus. Rekan-rekan Dira mulai membicarakannya, mengejek di belakang. "Masa polwan muda jatuh hati sama gelandangan?" gumam mereka. Tapi Dira tak peduli. Hatinya mantap. Suatu malam, di bawah cahaya lampu jalanan yang redup, Dira berlutut di hadapan Saka. "Pak Saka, menikahlah denganku. Aku tak peduli apa kata orang. Aku ingin mendampingimu." Kakek itu hanya tertawa pelan, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Dira lama, seolah mencari kebenaran di balik kata-katanya. Akhirnya, ia mengangguk. Pernikahan sederhana mereka digelar di sebuah musola kecil. Tak banyak yang hadir, hanya beberapa polisi teman Dira dan anak-anak jalanan yang pernah dibantu Saka. Banyak yang mencibir, banyak pula yang mengasihani. Setelah menikah, kehidupan Dira berubah drastis. Ia mengundurkan diri dari kepolisian dan memilih hidup sederhana bersama Saka. Mereka tinggal di rumah petak sewaan yang kecil, tapi penuh cinta. Namun, pada suatu malam, saat Dira membersihkan barang-barang lama Saka, ia menemukan sebuah kotak kayu usang di bawah ranjang. Di dalamnya ada puluhan surat bersampul mewah, sertifikat saham, dan foto-foto lama. Di salah satu foto, tampak Saka berdiri gagah di samping mobil mewah, mengenakan setelan jas hitam. Di bagian belakang foto tertulis, Saka Wiratmadja, CEO Wiratmadja Corporation, 1985. Dira terperangah. Nama itu tak asing baginya. Wiratmadja Corporation adalah perusahaan konglomerasi besar yang kini dikuasai oleh orang-orang ternama di Jakarta. Malam itu, Dira menatap Saka dengan gemetar. "Pak, siapa Bapak sebenarnya?" Saka menghela napas panjang. Di bawah cahaya lampu redup, ia bercerita. Dulu, ia adalah pebisnis sukses. Namun, karena dikhianati oleh sahabat dan anak kandungnya sendiri, semua hartanya dirampas. Dalam kejatuhan itu, Saka memilih pergi tanpa jejak, membiarkan dunia mengira ia sudah mati. Ia ingin belajar hidup kembali, dengan kesederhanaan, dengan kejujuran. "Dira," suara Saka bergetar, "kau satu-satunya yang melihat aku bukan karena hartaku, bukan karena nama besarku. Kau melihat aku sebagai manusia." Air mata Dira mengalir. Ia memeluk suaminya erat-erat. Keesokan harinya, Saka mengajak Dira ke sebuah kantor notaris di pusat kota. Ternyata, ia masih menyimpan sebagian kecil saham perusahaan yang tak diketahui oleh siapapun, nilainya fantastis. Dengan bantuan hukum, Saka perlahan mengambil kembali hak-haknya. Dunia bisnis heboh saat nama Saka Wiratmadja muncul kembali dalam daftar orang-orang terkaya. Kini, kehidupan Dira dan Saka berubah total. Mereka membeli sebuah rumah sederhana di pinggir kota, membuka panti sosial untuk anak-anak jalanan, dan mendirikan yayasan untuk membantu para gelandangan. Namun, keduanya tetap hidup sederhana. Tak ada kemewahan berlebihan. Dira tetap memasak sendiri di dapur mungil mereka, dan Saka masih suka duduk di pinggir jalan, berbagi roti dengan anak-anak kecil. Cinta mereka tidak lahir dari harta atau nama besar. Cinta mereka tumbuh dari kebaikan, ketulusan, dan keberanian untuk melawan pandangan dunia. Orang-orang yang dulu mencibir Dira kini menunduk malu. Ia membuktikan bahwa keajaiban datang bagi mereka yang percaya pada kekuatan hati. Dan setiap malam, sebelum tidur, Saka selalu berbisik di telinga Dira. "Terima kasih telah memilihku, bukan karena siapa aku, tapi karena apa aku di matamu." Setelah kehidupan mereka perlahan membaik, Dira dan Saka tidak berubah. Meski harta kini berlimpah, mereka tetap memilih hidup sederhana.
Rumah mereka masih di pinggir kota, kecil namun penuh dengan tawa dan cinta. Setiap pagi, Saka masih menyapu halaman, dan Dira memasak sarapan sederhana. Namun, angin perubahan tidak pernah benar-benar reda. Suatu hari, saat mengurus yayasan sosial milik mereka, seorang pria berpakaian mewah datang. Wajahnya penuh arogansi, dengan setelan jas mahal dan jam tangan emas yang mencolok. Ia memperkenalkan diri sebagai Adrian Wiratmaja, anak kandung Saka yang dulu mengkhianatinya. Dira menggenggam tangan Saka erat-erat saat Adrian melangkah masuk ke ruang tamu mungil mereka. Ayah, suara Adrian terdengar berat, penuh penyesalan pura-pura, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin menebus kesalahan masa lalu. Saka menatap Adrian dengan pandangan sulit dibaca. Dira bisa merasakan tangan suaminya gemetar halus. Bertahun-tahun luka itu terpendam. Kini, luka lama itu kembali menganga. Aku tak punya anak yang serakah dan tamak, jawab Saka dengan suara tenang namun tajam. Adrian tersenyum hambar. Ia mengeluarkan berkas-berkas dari dalam tasnya. Tapi kalau ayah tidak mau bekerja sama, siap-siap saja. Aku punya bukti yang bisa membatalkan semua hak ayah atas perusahaan. Dira bangkit berdiri, darahnya mendidih. Tapi Saka mengangkat tangan, menenangkannya. Dulu kau mengambil semua hartaku dengan licik. Kali ini, aku punya saksi, aku punya bukti yang lebih kuat, jawab Saka. Matanya menatap tajam ke arah Adrian, seolah kakek tua lusuh itu kembali menjadi raja bisnis yang disegani. Tak lama setelah pertemuan itu, masalah mulai bermunculan. Yayasan sosial mereka diusik. Anak-anak jalanan yang mereka rawat diancam. Media mulai menulis berita buruk tentang Saka, menuduhnya memanipulasi dokumen dan mengambil alih perusahaan secara ilegal. Dira tahu, ini bukan sekadar soal bisnis. Ini perang. Ia kembali mengenakan seragamnya. Meski sudah mengundurkan diri dari kepolisian, Dira tetap memiliki banyak sahabat di instansi itu. Ia mengumpulkan bukti, menyelidiki masa lalu Adrian, dan menemukan fakta-fakta mencengangkan, penyalahgunaan dana, penggelapan pajak, serta keterlibatan dalam sindikat korupsi besar. Bersama Saka, Dira membawa kasus itu ke meja hijau. Sidang demi sidang digelar. Media nasional menyoroti kasus tersebut. Dira selalu duduk di barisan depan, mendampingi suaminya dengan penuh kebanggaan. Di tengah semua tekanan, cinta mereka justru semakin kuat. Pada malam menjelang sidang keputusan, Saka memandang Dira di bawah cahaya lampu kamar mereka. Kalaupun besok kita kalah, aku tetap bahagia. Karena aku sudah menemukan satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, kamu. Dira tersenyum, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kita tidak akan kalah, Pak. Kita sudah melewati yang lebih buruk, bisiknya. Hari keputusan tiba. Di dalam ruang sidang yang penuh sesak, hakim membacakan keputusan panjang. Bukti-bukti kejahatan Adrian terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, hak Saka atas perusahaan dinyatakan sah. Adrian dijatuhi hukuman penjara atas berbagai tindak kriminal. Tepuk tangan bergema. Dira memeluk suaminya erat-erat. Tangis bahagia meledak, bukan hanya dari mereka, tapi juga dari anak-anak yayasan yang hadir diam-diam di ruang sidang. Media menggempur mereka dengan permintaan wawancara. Namun Saka hanya berkata singkat, kami tidak mencari balas dendam. Kami mencari keadilan. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan mereka jauh lebih damai. Dengan pengelolaan baru, perusahaan Wiratmaja Corporation tidak lagi sekadar mengejar keuntungan. Saka dan Dira mengubah sebagian besar cabangnya menjadi usaha sosial, membuka lapangan kerja bagi kaum miskin, menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak jalanan, dan mengembangkan program pelatihan keterampilan. Dira pun kembali aktif, bukan sebagai polisi, tetapi sebagai pendidik dan motivator untuk kaum muda. Ia berbicara di seminar, di kampus, dan di komunitas tentang pentingnya ketulusan, kejujuran, dan keberanian mencintai tanpa syarat. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah sederhana mereka sambil menikmati teh hangat, Saka bertanya dengan suara pelan. Kalau dulu aku tetap jadi gelandangan tua tanpa apa-apa, kau tetap mau bersamaku. Dira tertawa kecil, memandang suaminya dengan penuh cinta. Bahkan kalau bapak hanya punya satu bungkus roti di tangan dan selembar kain robek, aku tetap akan memilih bapak. Saka mengangguk, tersenyum kecil. Ia tahu, dalam dunia yang sering keras dan penuh tipu daya, ia telah menemukan satu permata sejati, Dira, polisi wanita Indonesia yang melihat dunia dengan mata hatinya. Mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam, membiarkan hangatnya senja merayakan cinta yang lahir dari keikhlasan, tumbuh dari pengorbanan, dan bertahan dari segala badai. Dan di dalam hati mereka, mereka tahu,
Kisah ini bukan akhir. Ini adalah awal dari segalanya. Kehidupan Dira dan Saka yang sederhana namun bermakna terus berlanjut. Yayasan mereka semakin berkembang, banyak anak-anak jalanan yang kini bersekolah dan bahkan mulai bekerja di perusahaan sosial milik mereka. Namun, takdir punya rencananya sendiri. Suatu pagi, Dira merasakan tubuhnya lemas. Mual menyerang tanpa sebab. Awalnya ia pikir hanya kelelahan, namun saat rasa itu berulang hampir setiap hari, Saka, dengan mata penuh kekhawatiran, membawanya ke rumah sakit. Dan di ruang pemeriksaan sederhana itu, dunia Dira berubah. "Selamat, Bu. Anda hamil," kata dokter sambil tersenyum hangat. Dira membeku. Saka, yang duduk di sampingnya, tampak terpaku. Sejenak tak ada suara, hanya detak jantung keduanya yang terasa menggema di ruang kecil itu. "Aku hamil," bisik Dira, seolah tak percaya. Saka menggenggam tangannya erat-erat. Matanya memerah, bibirnya bergetar menahan haru. "Tuhan memberikan kita hadiah," ucapnya perlahan. Mereka berpelukan, membiarkan air mata bahagia mengalir tanpa malu-malu. Namun berita baik itu segera menarik perhatian tak diundang. Adrian, yang kini mendekam di penjara, mendengar kabar tentang kehamilan Dira. Dari balik jeruji, ia menyusun rencana busuk. Ia menghubungi orang-orang yang masih setia padanya, menawarkan uang dalam jumlah besar untuk satu misi, menggagalkan kelahiran keturunan Saka. Ancaman mulai berdatangan. Surat-surat misterius, telepon gelap, hingga percobaan sabotase di yayasan mereka. Semua itu dilakukan untuk menekan Dira agar menggugurkan kandungannya. Tapi Dira bukan wanita lemah. Sebagai mantan polisi wanita Indonesia, ia tahu bagaimana menghadapi tekanan. Bersama rekan-rekannya di kepolisian yang masih setia, Dira memperketat pengamanan, memasang CCTV di setiap sudut rumah dan yayasan. Ia tetap beraktivitas, meski lebih hati-hati, menolak untuk tunduk pada ancaman. "Bayi ini adalah keajaiban," kata Dira kepada Saka suatu malam. "Aku akan melindunginya, sama seperti aku melindungi kita dulu." Saka memeluknya. Kini, selain sebagai suami, ia berjanji menjadi pelindung utama keluarga kecilnya. Waktu terus berlalu. Kandungan Dira membesar, dan di saat bersamaan, yayasan mereka memenangkan penghargaan nasional untuk kontribusi sosial. Mereka diundang ke Istana Negara, menerima penghargaan langsung dari Presiden. Saat momen itu tiba, Dira tampil anggun dengan gaun putih sederhana, perutnya yang membuncit terlihat jelas. Di sampingnya, Saka berdiri gagah, mengenakan setelan sederhana namun bersih. Mereka berdua menggenggam piagam penghargaan sambil tersenyum, menjadi simbol nyata bahwa cinta sejati mampu mengubah dunia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, badai terakhir datang. Malam itu, saat mereka pulang dari acara penghargaan, sekelompok orang bertopeng mencoba menyerang mobil mereka. Sopir mereka terpaksa menghentikan mobil di jalanan sepi. Saka, meski tubuhnya renta, melindungi Dira dengan tubuhnya. Para penyerang meneriakkan ancaman, berusaha menarik Dira keluar. Namun, sebelum serangan itu berhasil, sirene polisi meraung keras. Puluhan polisi berpakaian lengkap mengepung para penyerang. Ternyata, Dira dan Saka sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk dan mengatur pengawalan rahasia. Para penyerang dibekuk di tempat. Salah satu dari mereka mengaku bahwa Adrian dari balik penjara yang merencanakan semuanya. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan itu memenuhi media nasional. Adrian mendapat hukuman tambahan, dan seluruh sisa kekayaannya disita negara. Bulan demi bulan berlalu dalam damai. Akhirnya, di suatu pagi cerah, di sebuah rumah sakit kecil yang akrab dan penuh senyum, Dira melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, seolah mengumumkan kepada dunia bahwa generasi baru telah lahir dari kisah cinta yang tak biasa. Saka menangis terseduh-seduh saat menggendong putra kecilnya untuk pertama kalinya. "Namanya Sakira," kata Dira, menggabungkan nama Saka dan Dira. Mereka tertawa kecil, membiarkan air mata haru membasahi pipi masing-masing. Sakira tumbuh menjadi simbol hidup mereka, keberanian, ketulusan, dan cinta yang tak lekang waktu. 3 tahun kemudian, di halaman yayasan sosial yang kini jauh lebih besar, Dira duduk di bawah pohon besar, memperhatikan Sakira kecil berlari-lari mengejar kupu-kupu. Saka, yang kini berusia jauh di atas 80-an, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Kita sudah tua, Bu Polisi," candanya. Dira tersenyum. "Tapi kita tetap pejuang, Pak." Mereka melihat ke arah anak-anak yang berlarian, mendengar tawa mereka bergema di udara sore yang cerah. Di dada mereka, ada rasa syukur yang tak terlukiskan.
Mereka tahu perjalanan mereka penuh luka, penuh perjuangan, tapi semuanya terbayar lunas. Bukan oleh kekayaan. Bukan oleh nama besar. Tapi oleh tawa, cinta, dan hidup baru yang mereka bawa ke dunia ini. Di bawah langit senja, Dira bersandar di bahu Saka, dan Sakira kecil berlari ke arah mereka sambil tertawa, meneriakkan, "Papa! Mama!" Dan untuk kesekian kalinya, dunia terasa sempurna. Tahun-tahun berlalu. Sakira kini berusia 10 tahun. Tumbuh sebagai anak cerdas, sopan, dan penuh semangat, ia menjadi kebanggaan Dira dan Saka. Di usia tuanya, Saka kerap duduk di beranda rumah, mengawasi putranya bermain sambil mengenang masa-masa sulit yang kini terasa seperti mimpi jauh. Namun, dunia terus berputar, membawa perubahan yang tak bisa dihindari. Suatu malam, saat Sakira tertidur di pangkuannya, Saka memandang Dira dengan tatapan dalam. "Aku ingin kau berjanji satu hal," katanya pelan. Dira menatapnya, merasa ada sesuatu yang berat dalam kata-kata itu. "Apapun yang terjadi nanti, kau harus tetap melanjutkan perjuangan ini. Untuk Sakira. Untuk semua anak-anak jalanan yang kita tolong." Dira menggenggam tangan Saka, merasakan kulitnya yang semakin rapuh. "Aku janji," bisiknya, menahan air mata. Saka tersenyum kecil, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa damai, tahu bahwa cintanya telah menanam benih yang akan terus tumbuh, bahkan setelah dirinya tiada. Beberapa minggu kemudian, pada suatu pagi yang tenang, Saka pergi dalam tidurnya. Dira menemukannya dengan senyum damai di wajahnya, seolah ia hanya tertidur sebentar. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar desiran angin lembut dari jendela yang terbuka. Tangis Dira pecah, tapi bukan hanya karena kehilangan. Ada juga rasa syukur mendalam, bahwa ia diberi kesempatan mencintai dan dicintai oleh pria luar biasa seperti Saka. Pemakaman Saka dihadiri ratusan orang. Anak-anak jalanan, para pekerja sosial, bahkan tokoh-tokoh penting datang memberikan penghormatan terakhir. Mereka semua tahu siapa Saka sebenarnya, bukan sekadar seorang gelandangan tua, melainkan seorang pejuang kehidupan. Dira berdiri tegak di samping makam suaminya, mengenakan pakaian sederhana berwarna hitam. Di sampingnya, Sakira menggenggam erat tangannya, berjanji dalam hati untuk menjadi anak yang membanggakan seperti yang diinginkan ayahnya. Setahun berlalu, Dira kini menjadi sosok inspiratif di seluruh negeri. Ia mendirikan Saka Foundation, sebuah organisasi besar yang tidak hanya membantu anak jalanan, tetapi juga membina keluarga miskin, memperjuangkan pendidikan gratis, dan mendukung perempuan untuk mandiri. Setiap sudut kantor yayasan dihiasi foto-foto perjalanan hidup Saka. Dari masa-masa kelamnya di jalanan, hingga hari-hari kebangkitannya bersama Dira. Namun, dengan keberhasilan itu, datang pula tantangan baru. Seorang pengusaha tamak bernama Raditya muncul, ingin menguasai lahan yayasan mereka yang strategis. Ia mengajukan gugatan palsu, menuduh Dira menggelapkan dana yayasan demi kepentingan pribadi. Berita itu disebar luas, mencemarkan nama baik yang telah Dira bangun dengan susah payah. Di tengah badai fitnah itu, Sakira, yang kini sudah mulai paham arti perjuangan, berdiri di samping ibunya. "Aku akan membantumu, Ma. Kita harus melawan," katanya dengan mata menyala-nyala. Dira menatap anaknya dengan bangga. Ia sadar, darah Saka mengalir kuat dalam diri putra mereka. Bersama Sakira dan tim hukum terpercaya, Dira mengumpulkan bukti-bukti untuk melawan balik. Mereka membongkar jaringan korupsi Raditya, menemukan transaksi gelap, suap pejabat, hingga pemalsuan dokumen. Persidangan sengit berlangsung berbulan-bulan. Raditya menggunakan segala cara kotor untuk menjatuhkan mereka, dari suap saksi hingga ancaman. Namun Dira sudah terlalu sering menghadapi badai untuk menyerah. Di akhir persidangan, Dira berdiri di hadapan hakim dan semua orang di ruang sidang. Dengan suara tegas, ia berkata, "Yayasan ini dibangun di atas cinta, kejujuran, dan pengorbanan. Tidak ada uang kotor yang bisa menghancurkan sesuatu yang didirikan dengan air mata dan perjuangan." Suasana hening sesaat. Hakim akhirnya mengetukkan palu, semua tuduhan terhadap Dira dibatalkan. Raditya dihukum atas tindak pidana korupsi dan pemalsuan. Tangis haru pecah. Dira memeluk Sakira, berterima kasih dalam hati kepada Saka yang telah mengajarinya untuk selalu berjalan di jalan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, Dira dan Sakira berdiri di atas panggung megah di acara penghargaan nasional. Mereka menerima penghargaan tertinggi untuk kontribusi luar biasa di bidang sosial kemanusiaan. Di layar besar di belakang mereka, foto Saka muda dan tua terpampang, senyum damai yang abadi. Saat mikrofon disodorkan ke Dira,
ia menatap ribuan pasang mata di depannya dan berkata, "Semua ini bukan tentang kekuasaan. Bukan tentang uang. Ini tentang satu hal sederhana, cinta. Karena cinta sejati tidak mengenal usia, status, atau harta. Ia hanya tahu satu hal, berjuang." Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Dan di sudut langit malam itu, Dira merasa yakin, di antara bintang-bintang yang bersinar, ada satu bintang kecil yang paling terang, tersenyum padanya. Saka. Waktu terus berlalu. Sakira kini berusia 25 tahun. Ia tumbuh menjadi pria muda yang gagah, berpendidikan tinggi, dan berjiwa sosial seperti kedua orang tuanya. Tidak hanya melanjutkan Saka Foundation, Sakira bahkan membawa yayasan itu ke tingkat internasional, menggandeng berbagai organisasi dunia untuk memperluas jangkauan bantuan. Dira, kini telah pensiun dari aktivitas publik, lebih sering menghabiskan waktu di rumah mungil mereka, menulis buku tentang perjuangan hidupnya bersama Saka. Di hatinya, ia tahu waktunya mendominasi dunia sudah selesai, kini giliran Sakira. Namun, hidup tak pernah berjalan mulus selamanya. Di tengah kesuksesan besar yang diraih, tekanan baru datang menghampiri. Pihak-pihak yang merasa terancam dengan gerakan sosial besar Sakira mulai melancarkan serangan terselubung. Mereka menyebarkan rumor bahwa Sakira hanyalah anak angkat gelandangan, tidak layak memimpin gerakan besar, apalagi berkolaborasi dengan organisasi dunia. Sakira awalnya mengabaikan semua fitnah itu. Namun saat fitnah itu mengancam reputasi yayasan dan membahayakan proyek-proyek sosialnya, ia tahu, ia harus bertindak. Di tengah tekanan itu, Sakira bertemu dengan seorang gadis muda bernama Aluna, seorang jurnalis idealis yang terkenal berani membongkar skandal korupsi di tanah air. Aluna adalah wanita cerdas, berani, dan berjiwa murni, tak jauh berbeda dari sosok Dira di masa mudanya. Pertemuan mereka tidak disengaja, di sebuah acara sosial, saat Aluna sedang meliput kegiatan Yayasan Sakira. Sejak pertemuan pertama, ada sesuatu yang berbeda. Aluna tidak memandang Sakira dari status atau latar belakang. Ia tertarik pada ketulusan perjuangan Sakira, bukan sekadar nama besar Saka Foundation. Hubungan mereka berkembang perlahan, penuh dengan diskusi serius tentang masa depan bangsa, tentang dunia yang lebih adil, tentang impian-impian besar yang tampak mustahil namun harus diperjuangkan. Bersama Aluna, Sakira menemukan kekuatan baru. Namun di balik semua itu, bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Salah satu mantan musuh Dira dan Saka, yang berhasil lolos dari jeratan hukum bertahun-tahun lalu, kembali muncul. Pria itu, Arman Suryatama, kini menjadi tokoh politik berpengaruh, dan ia melihat Saka Foundation sebagai ancaman terhadap ambisinya. Arman meluncurkan kampanye gelap untuk menjatuhkan Sakira, membiayai berita-berita palsu, membayar buzzer untuk menyebarkan kebencian, bahkan mencoba menyuap pejabat agar mempersulit izin-izin yayasan. Situasi memanas. Sakira menghadapi pilihan sulit, melawan secara terbuka dengan risiko mengorbankan yayasan, atau diam dan perlahan-lahan membiarkan Saka Foundation dihancurkan dari dalam. Dalam keputusasaan, Sakira pulang ke rumah ibunya. Di ruang tamu kecil, ia duduk bersimpuh di hadapan Dira yang kini mulai menua, namun matanya tetap menyala penuh semangat. "Aku lelah, Ma," katanya lirih. Dira tersenyum, mengelus kepala putranya seperti saat ia masih kecil. "Kau anak ayahmu. Dalam darahmu mengalir keberanian seorang pejuang jalanan dan kasih seorang polisi wanita Indonesia. Kau lahir bukan untuk menyerah." Kata-kata itu menancap dalam hati Sakira. Ia bangkit, membulatkan tekadnya. Sakira mengajak Aluna bekerja sama untuk membongkar skandal besar Arman Suryatama. Selama berbulan-bulan mereka mengumpulkan bukti, rekaman, dokumen transaksi gelap, saksi-saksi kunci yang sebelumnya dibungkam dengan ketakutan. Dalam momen klimaks yang mendebarkan, mereka merilis hasil penyelidikan itu ke publik lewat media internasional, mengungkap kejahatan Arman di depan seluruh dunia. Skandal itu mengguncang negara. Arman ditangkap, seluruh jaringan busuknya terbongkar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keadilan benar-benar ditegakkan. Nama Saka Foundation kembali bersinar. Bukan hanya karena perjuangan sosialnya, tetapi juga karena keberanian moral Sakira. Beberapa bulan setelah badai itu berlalu, di sebuah taman sederhana yang penuh bunga, Sakira melamar Aluna. "Bersamamu," katanya sambil berlutut, "aku ingin melanjutkan warisan cinta yang ditanamkan ayah dan ibu kepadaku." Aluna, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk sambil tersenyum. Mereka menikah dalam upacara kecil namun penuh makna, dihadiri oleh anak-anak yayasan, rekan-rekan perjuangan, dan tentu saja,
Dira yang tersenyum penuh haru di kursi terdepan. Beberapa tahun kemudian, Shakira dan Aluna tidak hanya memimpin Saka Foundation, tapi juga membangun jaringan global, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak miskin di berbagai penjuru dunia. Dan di tengah semua itu, lahirlah seorang bayi mungil, cucu pertama Dira. Dira menggendong cucu itu sambil menatap langit, berbisik, "Saka, lihatlah, keluarga kita terus hidup. Cinta kita terus berjuang." Di bawah cahaya senja, di halaman rumah sederhana yang dulu dibangun dengan kerja keras dan air mata, tawa anak kecil kembali menggema, menandakan bahwa perjuangan tak pernah benar-benar berakhir. Cinta, seperti sungai abadi, terus mengalir melewati generasi. Dan cerita ini, cerita tentang seorang polisi wanita Indonesia yang nekat menikahi kakek gelandangan, berubah menjadi legenda nyata tentang cinta, keberanian, dan keabadian jiwa.